Oke guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita Dororo. Di episode sebelumnya, Yakimaru mengamuk dan hampir membantai seluruh pasukan Diego. Yakimaru hanya meminta Dororo dibebaskan, namun ketika Yakimaru hendak pergi dari medan pertempuran itu, dia dikejutkan oleh kedatangan kelompok Tahomaru yang menggunakan anggota tubuh Yakimaru yang tersisa. Ya udah nggak perlu berlama-lama lagi, siapkan kopi air putih Sukro dan berangkat. Amarah dan kebingungan membara dalam diri Yakimaru ketika dia menyadari bahwa anggota tubuh yang seharusnya miliknya justru berada di tangan kelompok Tahomaru. Mereka tidak hanya memiliki sebagian tubuhnya, tapi juga mengklaim bahwa seluruh anggota tubuh Yakimaru adalah milik mereka. Sementara itu, di tempat lain, seekor kuda putih bertingkah aneh membuat sang pemuda selaku orang yang menjaganya selama ini kebingungan. Apalagi kondisi mereka saat ini berada dalam situasi yang cukup genting, semakin genting karena perang besar semakin dekat, mengancam akan menghancurkan segalanya. Namun pada akhirnya sang kuda pun berhasil meloloskan diri berlari ke arah di mana perang berlangsung. Kita balik lagi ke medan perang. Keberadaan anggota tubuh Yakimaru di tubuh kelompok Taho memberikan mereka kekuatan yang luar biasa, membuat mereka mampu melawan Yakimaru dengan kemampuan yang hampir setara. Namun, hal ini juga memicu reaksi keras dari Doro dan Mawar yang baru saja tiba dan terkejut dengan melihat Tahomaru beserta Yakimaru yang lagi baku hantam. Dororo berniat menghentikan pertarungan tersebut, namun dicegat oleh Abah Usep yang ternyata juga hadir di tempat ini. Dengan situasi pertarungan yang sangat intens dan Yakimaru yang berada dalam mode iblis, Abah yakin bahwa Dororo tidak akan mampu bertahan bahkan sekejap pun. Dan Yakimaru tidak akan mengenali siapapun. Abah merasakan hawa yang sama seperti saat berada di aula neraka, tempat patung ke-12 iblis berada. Abah menyadari bahwa para iblis sedang memburu Yakimaru. Alasan mengapa Yakimaru tidak mendapatkan anggota tubuhnya kembali setelah mengalahkan iblis adalah karena anggota tubuh itu telah diberikan kepada kelompok Tahomaru. Dengan kata lain, kelompok Taho menggunakan kekuatan para iblis untuk bertarung sehingga pertarungan ini menjadi semakin brutal dan berubah menjadi perebutan bagian tubuh Yakimaru. Ketika semua orang tengah fokus menyaksikan pertarungan, dari kejauhan seekor kuda putih berlari menuruni bukit dan disusul oleh dua pemuda yang sebut saja Panjul dan Ucup. Kita kasih nama aja juga ya, nih anak kuda biar nggak bingung gitu loh. Namanya Molly, oke? Kemunculan Molly di tempat ini membuat semua orang terkejut termasuk sang kuda putih yang saat ini berhasil menyudutkan Yogo. Akan tetapi, kemunculan Molly membuat sang kuda putih teralihkan. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Yogo beserta Mitsu untuk menebaskan katana mereka. Namun membuat sang kuda marah merabut kepala Yogo dan menendang Mitsu. Tapi ternyata meskipun tangan dan kepala mereka hancur tidak membuat keduanya berhenti bergerak, sehingga sang kuda pun harus kembali terluka. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Mitsu dan Yoga berpesan kepada Tahomaru untuk menciptakan sebuah negara yang damai tanpa adanya pungutan liar dan korupsi. Kematian dua pengawalnya itu membuat Tahomaru merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Sebuah bayangan masa lalu melintas mengenang pertemanan awal mereka dan hari-hari yang mereka habiskan bersama. Sementara itu, dengan kematian Yogo dan Mitsu, Yakimaru kembali mendapatkan kedua tangannya. Namun, di saat yang bersamaan Taho kembali berdiri dan mengajak Yakimaru bertarung, membuat pertarungan semakin sengit dan membuat saya merasa ngilu. Pemuda itu menyembunyikan tangannya seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan. Taho yang menyaksikan adegan itu buru-buru mencegah Mawar mendekat, seraya memanggil Yakimaru sebagai iblis. Namun tahukah Taho bahwa dirinya sendiri yang lebih pantas disebut iblis? Sementara itu Yakimaru yang ketakutan berusaha melarikan diri, tapi Taho pasti tidak akan membiarkannya. Aniki. Taho menggunakan mata iblisnya untuk menemukan Yakimaru di antara ilalang. Setelah menemukannya, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Ironisnya, tempat ini adalah tempat yang dimana Yakimaru dibuang. Dan kini dirinya kembali ke tempat ini untuk menuntut haknya kembali.
Setelah merebut kembali tangannya, Yakimaru memperluas jangkauannya membuat Taho kesulitan mengimbanginya. Untuk mengatasi hal ini, Taho berencana memancingnya ke arah yang lebih sempit. Tanpa sepengetahuan mereka, ayah angkat Yakimaru menyaksikan adegan tersebut dan terkejut melihat kemajuan anak angkatnya dalam merebut kembali bagian tubuhnya. Membangun sebuah wilayah dengan cara kotor mungkin membawa keuntungan sementara, tapi akan meninggalkan warisan kerusakan, ketidakpercayaan, dan kehilangan integritas yang berlangsung lama, sehingga membuat keberhasilan yang dicapai menjadi tidak berarti dan mengancam masa depan generasi yang akan datang, serta menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya menjadi pondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan. Balik lagi kepada Tahomaru yang mana dirinya menjadikan kastil sebagai arena bertarung. Setelah sebelumnya mengosongkan seluruh ruangan yang ada, Taho telah mempersiapkan segalanya dan ketika obor satu demi satu mulai padam saat itulah dirinya membuka mata bersamaan dengan kemunculan Yakimaru dan tanpa basa-basi lagi, baku hantam pun kembali terjadi. Meskipun berada dalam ruangan yang sempit, Yakimaru tetap mendominasi pertarungan melawan Tahomaru. Serangannya yang tak terhentikan membuat lawannya kesulitan mengimbanginya. Suasana semakin dramatis ketika salah satu penerangan jatuh menyulut api ke seluruh ruangan. Namun, kobaran api tidak menghentikan keduanya baku hantam. Tanpa mereka sadari, api telah menyebar luas dan kelompok Dororo yang berada jauh dari kastil dapat langsung menyadari bahwa kobaran api berasal dari pertarungan kakak beradik. Segera bergerak menuju lokasi kobaran api berasal. Tak hanya mereka, ayah angkat Yakimaru juga muncul di tempat ini dengan senyum misterius dan berkata, inilah saatnya. Entah apa yang dimaksud sambil mengeluarkan sebuah patung dari balik baju miliknya. Di tengah kobaran api yang melahap bangunan, kedua kakak beradik itu terus bertarung dengan intens yang memuncak. Api yang membakar sekitar mereka seolah menjadi latar belakang bagi pertarungan maut itu. Sementara itu, Dororo menyaksikan kehancuran di sekitarnya dan mulai memahami kebenaran tentang masa lalu dan cara hidup yang telah menghancurkan banyak hal. Dengan pemahaman baru ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia juga tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukannya sendirian. Dororo hanya bisa berharap bahwa Yakimaru meskipun sedang dilanda amarah, tidak akan kehilangan dirinya sendiri dan berubah menjadi iblis sepenuhnya. Aniki! Bersambung.